Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kenalkan, nama saya Ainul Mardia SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 SMK Negeri 1 Indramayu, Kabupaten Aceh Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan, pendidikan yang menuntun, merdeka belajar, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas yaitu sangat senang, semangat, terharu, dan bangga bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pelajaran berpusat kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar dengan bahagia dan merdeka. Di dalam proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat bersikap disiplin, aktif, kreatif, inovatif, percaya diri, berani, dan berkolaborasi dengan guru. Usaha yang saya lakukan selama proses perubahan di dalam kelas yaitu seorang pendidik harus bersikap sabar, melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, menjadi contoh teladan bagi peserta didik, dan membangun energi positif bagi peserta didik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan di dalam kelas yaitu 1. Menanamkan sikap pembiasaan kepada peserta didik. 2. Menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menjaga kearifan lokal. 3. Memfasilitasi pengembangan kreativitas sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. 4. Proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan dalam bentuk catatan praktik baik yaitu peserta didik melakukan pembiasaan seperti berdoa sebelum belajar dan bersalaman dengan guru, dan peserta didik lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran, serta guru dan peserta didik saling berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Ada beberapa tantangan yang saya dapatkan dalam melakukan aksi nyata, di antaranya 1. Masih ada peserta didik dengan sikap dan keterampilannya yang kurang maksimal. 2. Masih ada peserta didik yang kurang percaya diri dan kesulitan dalam mengembangkan kreativitasnya. 3. Masih ada peserta didik yang belum berani mengeluarkan pendapat dan kurang bersemangat karena sedikitnya kelompok yang bisa dibentuk dengan kondisi peserta didik pertanian yang sedikit. Solusi yang saya lakukan yang pertama yaitu melakukan pembiasaan terhadap peserta didik yang mempunyai sikap dan keterampilan yang kurang maksimal. 2. Melatih peserta didik yang masih kurang percaya diri dengan cara sering melemparkan pertanyaan saat di dalam kelas dan membimbing peserta didik secara individu. Implementasi selama melakukan aksi nyata. Sebelum saya melakukan praktik aksi nyata, maka perlu saya lakukan persiapan dan perencanaan. Di antaranya, 1. Berdiskusi dengan rekan sejawat di sekolah dalam melakukan persiapan dan perencanaan aksi nyata. 2. Membuat perencanaan pembelajaran. Kegiatan awal yang dilakukan peserta didik memberi salam kepada guru untuk melatih karakter peserta didik dalam menghormati yang lebih tua dan saling menghargai, sehingga peserta didik siap untuk melakukan pembelajaran. Kegiatan yang kedua yang dilakukan adalah pembiasaan berdoa sebelum belajar sehingga menanamkan karakter religius dan rasa syukur peserta didik. Ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Kegiatan yang keempat yaitu peserta didik melakukan demonstrasi, di mana guru berperan sebagai pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran, menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga mencapai kebahagiaan, dan peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, kreatif, dan inovatif menuju merdeka belajar. Kegiatan yang kelima, peserta didik melakukan presentasi, di mana peran guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan peserta didik mampu berkomunikasi di depan kelas, berani, aktif, berpikir kritis, saling memberi pendapat, menghargai pendapat yang lain, dan pembelajaran jadi menyenangkan.
Kegiatan yang keenam yaitu guru memberi penguatan sebagai respon positif yang bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan perbuatan positif yang peserta didik lakukan dalam kegiatan belajarnya, sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan agar lebih memahami hasil pembelajaran yang sudah dipelajari. Pada akhir kegiatan proses pembelajaran, peserta didik dan guru membaca doa dan berselawat untuk menerapkan kebiasaan rasa bersyukur dan menumbuhkan rasa religius kepada peserta didik. Akhir kegiatan, peserta didik bersalaman kepada guru untuk menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang terhadap peserta didik. Dengan bersalaman, ikatan emosional akan terjalin dengan baik. Kegiatan pembiasaan budi pekerti yang dilakukan di luar kelas. Yang pertama, bersalaman dengan guru, upacara setiap hari Senin, dan membaca Yasin setiap pagi Jumat, serta gotong royong di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana. Saya merupakan rekan sejawat Ibu Ainul Mardiah di SMK Negeri 1 Indramayu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Ainul Mardiah dengan metode praktikum sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani. Sukses terus untuk Ibu Ainul Mardiah dan sukses juga untuk guru penggerak angkatan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya kelas 10 ATPH di SMK Negeri 1 Indramayu. Saya sangat senang sekali belajar pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman bersama Ibu Ainul Mardiah. Apalagi hari ini kami belajar tentang praktikum uji keasaman tanah. Di sini saya menjadi tahu bahwa tanah itu ada yang bersifat asam dan basa. Saya sebagai seorang siswa agribisnis tanaman pangan dan hortikultura harus mengetahui bagaimana tingkat keasaman tanah. Terima kasih kepada Ibu Ainul Mardiah yang sudah mengajarkan kami. Kami merasa sangat senang belajar dengan Ibu. Semoga sukses selalu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengakhiri pemaparan aksi nyata saya, izinkan saya membaca sebuah pantun. Hendak pergi membeli roti, duit terlupa di atas meja, guru penggerak senang berkolaborasi, bergerak mewujudkan aksi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.